Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana yang akan kami bahas di sini adalah terkait dengan dua sistem perangkingan penentu P2 dan P3 mendapatkan formasi menjadi ASN P3K 2023. Jadi yang menjadi fokus kita di sini adalah bagaimana sih sebenarnya sistem perankingan teman-teman ya, yang bakalan menjadi salah satu penentu baik itu P2 ataupun P3 P3K Guru 2023 agar menjadi ASN teman-teman ya di tahun ini ya. Jadi di sini kami sudah catat ya sekitar dua sistem perankingan ya yang bakalan menjadi penentu P2 P3 dapat formasi menjadi ASN P3K 2023. Jadi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik teman-teman, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja ya teman-teman tutup poin ke informasinya. Jadi kita langsung saja teman-teman ya. Di sini kami sudah dapatkan filenya di mekanisme seleksi guru P3K tahun 2023. Nah, kalau kita scroll ke bawah kita bisa melihat di sini teman-teman ya. Di sini kalau kita perhatikan, nah ini dia untuk sistem perankingan untuk P3K Guru formasi tahun 2023 itu ada dua teman-teman ya, khususnya P2, P3 dan pelamar umum ya. Yang pertama itu adalah pengisian formasi dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar sepanjang kebutuhan dan formasi tersedia. Misalkan kita buatkan satu ilustrasi seperti ini teman-teman ya. Misalkan di sini ada satu formasi teman-teman, ada satu formasi. Kemudian pelamarnya ini ada 3 ya, THK 2 berarti dia adalah P2, kemudian honorer negeri masa ketiga tahun ke atas itu adalah P3, kemudian di sini lulusan PPG dan guru non ASN P4. Nah, P2 ini nilainya anggaplah 412, kemudian P3 ini nilainya 559, P4 ini nilainya 649 teman-teman. Nah, jadi untuk penentu kelulusannya kalau posisi seperti ini maka dilihat dulu kategorinya, maka akan terjadi perankingan berdasarkan urutan kategori. Nah, jadi kita tidak melihat nilai di sini teman-teman ya. Kita tidak perlu melihat nilai karena yang dilihat untuk penentu kelulusannya itu adalah apa ya teman-teman, adalah urutan kategori. Nah, di sini urutan kategori yang terkuat di sini adalah P2 teman-teman dengan nilai rendah yaitu cuman 412. P3 kemudian P3 itu nilainya itu 559, P4 649. Tapi siapakah yang lulus? Kalau berdasarkan perankingan, berdasarkan urutan kategori, maka yang lulus ini adalah P2. P2 inilah yang berhak mengisi formasi di formasi ini teman-teman. Kenapa? Karena dia menang di perankingan apa ya, dia menang di perankingan pemikiran lah teman-teman, seperti itu ya. Sedangkan P3 ini kalah bersaing dari urutan kategorinya, P2 ini menang di urutan kategori. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman ya, seperti itu. Namun apabila kita ambil contoh di sini, anggaplah di sini sama-sama P3 semua. Nah, sama-sama P3 semua. Misalkan ini yang pertama P3 nilainya 412, kemudian P3 yang kedua itu nilainya 559, kemudian P3 berikutnya 649. Nah, apakah masih berlaku sistem perankingan apa ya? Sistem perankingan berdasarkan urutan kategori? Ternyata tidak berlaku lagi teman-teman. Kenapa tidak berlaku lagi? Karena ketiga-tiga pelamar ini itu sama kuat teman-teman ya, sama kuat dan sama-sama merupakan P3, sehingga
tidak mungkin terjadi perankingan berdasarkan urutan kategori karena kekuatannya sama teman-teman. Kalau kondisi seperti itu, maka yang dilakukan adalah terjadi perankingan secara nilai. Nah, P3 yang ketiga ini ternyata mendapatkan nilai tertinggi yaitu 649, kemudian P3K yang kedua itu 55, kemudian P2 itu 412. Jadi yang lulus menjadi ASN P3K adalah P3 dengan total nilai 649, itu berhak untuk mengisi satu pos formasi di sini. Jadi intinya teman-teman ya, untuk sesama urutan kebutuhan khusus atau misalkan urutannya sama kuat, misalkan sama-sama P3, itu tidak mungkin diterapkan sistem perankingan urutan kategori, tapi pasti akan dilaksanakan melalui sistem perankingan berdasarkan rekening teman-teman ya. Seperti itu yang harus teman-teman pahami ya terkait dengan apa yang kami sampaikan. Nah, di sini teman-teman perlu ketahui ya, ini adalah salah satu ilustrasi penempatan teman-teman ya. Kalau kita perhatikan di sini ada yang sangat mulus sekali penempatannya. Asalkan ada kebutuhan di sekolahnya, kemudian kekurangan guru, saya sangat yakin Dinas Pendidikan akan mendistribusikan satu formasi di sekolah A. Kebetulan di sekolah ada itu satu gurunya teman-teman ya, ada satu. Insya Allah nanti itu akan diselesaikan lebih baik lagi teman-teman ya. Jadi kenapa si A ini yang honor negeri nilainya 450, dia peringkat kedua itu auto lulus, auto penempatan? Karena memang di sekolah induknya itu masih terdapat kebutuhan sehingga tidak mungkin diambil dari guru dari luar. Otomatis guru induk yang ada di sekolah A yang kontilinir dengan formasi jabatan, maka dia berhak untuk lulus menjadi ASN P3K teman-teman ya. Logikanya seperti itu ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Kemudian kalau kita perhatikan ini teman-teman ya, bagaimana menu sistem perankingannya. Di sini sudah cocok sekali ya, teman-teman perlu ketahui ya bahwa untuk nilai sempurna di seleksi P3K Guru 2023 secara keseluruhan itu adalah nilai teknis 450, manajerial tambah sosiokultural itu 180, kemudian wawancara itu 40 teman-teman ya, wawancara itu nilainya 40, jadi totalnya itu adalah 670 jika benar semua. Logikanya seperti itu ya. Ini adalah nilai sempurna ya, nilai sempurnanya itu mencapai 670 teman-teman. Nah, begini perhitungannya, ini adalah perhitungan rumusnya. Jadi nilai teknis itu 165 ya, dikali 50% ya, kemudian 123 dibagi 180 kali 450 dikali 50% B, jadi jumlah teknis itu A tambah B. 180 adalah estimasi skor tertinggi MB, mungkin bisa berubah menjadi 450 nilai fix dari Selkom atau seleksi kompetensi teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Kemudian di sini teman-teman perhatikan ya, apa yang kami tampilkan di layar monitor ini adalah contoh sistem perankingan berdasarkan urutan kategori dulu. Misalkan di sini sisa formasi anggaplah 2 teman-teman ya. Nah, jadi yang dilakukan sistem perankingan dulu adalah sistem perankingan berdasarkan nilai, apalagi seorang perempuan ya, seperti itu. Jadi diadakan sistem perankingan berdasarkan status prioritas ya. Jadi ada P3, P4, P3, P3, P2. Nah, ternyata siapa yang paling tinggi atau paling diprioritaskan itu adalah P2 teman-teman. Sehingga otomatis P2 ini akan mengisi satu pos formasi di sekolah ini, sekalipun ya seperti itu tadi teman-teman. Jadi tersisa satu formasi lagi. Nah, tersisa satu formasi lagi, maka nantinya di sini tidak diurutkan lagi berdasarkan nilai, tapi betul-betul berdasarkan uang teman-teman ya. Logikanya seperti itu. Jadi yang lulus di sini satu orang itu kalau berdasarkan total nilai ya, asalkan tidak dirubah-rubah ya, seperti itu ya. Ini dia yang paling disukai ya, yang terakhir ini Aslan ya, teman Amiruddin ya, statusnya P2 ya, nilainya itu nilai totalnya itu 412. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.